Indonesia mendorong pengembangan ekonomi biru dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20. Komitmen Indonesia ini merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan, khususnya dalam mengangkat sumber daya kelautan. Berikut liputan reporter TVRI Farhan Rahman dan Eko Yudi selengkapnya. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang dikenal sebagai negara maritim di dunia. Wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya, yakni 30% daratan dan 70% lautan. Presidensi G20 menjadi momentum Indonesia untuk mendorong negara anggota G20 dalam mendukung aksi bersama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ekonomi biru. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah mengajak para negara anggota G20 untuk membangun ekonomi biru. Hal ini disampaikan saat menghadiri Gala Dinner G20 Climate Ministers Meeting di Belitung pada 7 September 2022. Ekonomi biru merupakan konsep mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dengan ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi biru tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, namun juga sangat menekankan kepada pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem. Keberlanjutan serta masa depan bumi tergantung dengan komitmen dan aksi setiap negara dalam menjaganya. Jadi khusus untuk Indonesia ya, sebagai negara berkembang itu memiliki poin strategis ya di dalam posisinya, baik geostrategis maupun geoekonomi di Indonesia. Kita tentu tahu bahwa Indonesia itu memiliki posisi yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra, dan memang bila kita kaitkan dengan IKN itu terletak di benar-benar jalur Alki 2 yang merupakan penghubung antara benua Asia dan Australia. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk lebih inovatif, interaktif, dan mengambil sisi positifnya untuk keberadaan kita, sehingga dengan adanya G20 ini, posisi kita itu ada posisi yang sangat penting untuk dalam perkembangan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Konsep ekonomi biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja serta ekonomi nasional. Distribusi pertumbuhan ekonomi perikanan cenderung ke daerah Indonesia Timur, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Namun sangat disayangkan, saat ini banyak aktivitas di sektor kelautan yang dinilai tidak berkelanjutan. Pengamat ekonomi Universitas Mula Warman, Profesor Dr. Aji Sofyan mengatakan hingga saat ini produk domestik bruto PDB Indonesia dari sisi kemaritiman hanya sekitar 10%. 70% kita sebenarnya Indonesia ini berada di wilayah kelautan seperti ini. Sampai pada hari ini produk domestik regional bruto Indonesia dari sisi kemaritiman ini masih hanya sekitar 10%-an, sekitar 10% saja yang betul-betul menyumbang produk domestik bruto nasional. Artinya sampai pada hari ini Indonesia masih berorientasi pembentukan PDB itu tidak berbasis kemaritiman, tidak berbasis ekonomi biru, khususnya kelautan itu tadi. Padahal dari Sabang sampai Merauke, kita Indonesia ini terbentang sebuah lautan, kemudian lahirlah konsep AKLI 1, AKLI 2 yang hanya berbicara tentang proses mekanisme pelayaran, tapi belum berbicara tentang bagaimana potensi-potensi kelautan ini bisa menjadi produk domestik bruto. Saya meyakini begitu kita bisa menggarap potensi kelautan itu dari hulu sampai hilir, maka yang terjadi itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 2 digit, bisa di atas 10%.
Efek daripada itu juga APBN Indonesia itu bisa meningkat 2 kali lipat. Kalau hari ini plus minus baru sampai 2.000 sampai 2.500 triliun APBN ya dari penerimaan negara. Saya meyakini begitu terjadinya kita bisa mengelola kekayaan kelautan, kemaritiman Indonesia, blue economy Indonesia ini, saya meyakini APBN Indonesia itu bisa meningkat 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Karena memang baru tergarap sekitar 10% itu tadi. 90% belum optimal, baik hulu maupun hilirnya. Mengimplementasi roadmap atau peta jalan ekonomi biru menjadi salah satu solusi untuk mendukung transformasi ekonomi di tingkat nasional dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini sekaligus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Tentu kesepakatan bersama anggota G20 untuk menyetujui roadmap yang ada, untuk saling membantu dan saling meringankan, itu adalah menjadi tujuan utama yang penting. Contoh, kenapa kita Indonesia sebagai elemen penting di dalam G20 ini, kita memahami bahwa untuk mengeksploitasi sumber daya alam kelautan ini membutuhkan biaya yang besar. Nah, untuk itulah maka harus ada peta jalan, roadmap, milestone yang pasti bagaimana proses pembiayaan, hal-hal yang terkait dengan industri hilir, sektor kemaritiman, ekonomi biru ini bisa dilakukan secara bersama anggota G20 agar memperoleh manfaat yang sangat menguntungkan bagi semua anggota G20. Dalam jangka pendek, Indonesia seharusnya sudah bisa menentukan dan mengajak negara anggota G20 untuk membangun sebuah komitmen agar sektor kemaritiman atau sektor kelautan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam jangka pendek, semestinya Indonesia sudah bisa menentukan dan mengajak anggota G20 untuk bersama-sama membangun sebuah komitmen agar sektor kemaritiman atau sektor kelautan seperti ini harus bisa sudah menjadi arena untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya rakyat Indonesia, tetapi rakyat yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan anggota G20 yang berpotensi dengan sistem kemaritiman dan sistem kelautan itu sendiri. Nah, karena sampai pada hari ini saya mengatakan seperti Indonesia sendiri, porsinya masih di bawah 10% untuk produk domestik bruto nasional. Nah, begitu juga dengan negara-negara lain. Karena saya meyakini bahwa kelautan dunia yang pada hari ini yang nanti akan didiskusikan itu masih belum menyentuh kepada wilayah-wilayah yang berhubungan dengan secara langsung. Strategi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk menyejahterakan masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola.